Kami dari kelompok 4 dengan anggota Melisa Wijaya, Nabila Nursifa Yusuf Putri, Muhammad Rifki, dan Rehan Miliano akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Activity Based Costing atau yang biasa disingkat dengan ABC. Activity Based Costing (ABC) adalah suatu prosedur yang menghitung biaya seperti produk, jasa, dan pelanggan. ABC pertama-tama membebankan pada biaya sumber daya ke aktivitas yang dibentuk oleh organisasi. Kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk, pelanggan, dan jasa yang berguna untuk menciptakan permintaan aktivitas. Objek biaya dan cost driver. Objek biaya merupakan sesuatu atau aktivitas di mana biaya diakumulasikan. Terdapat 4 objek, diantaranya yang pertama, produk atau kelompok produk yang saling berhubungan. Yang kedua, jasa. Yang ketiga, departemen seperti teknik dan sumber daya manusia. Yang keempat, proyek seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa. Sedangkan cost driver merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total untuk suatu objek biaya. Pembebanan biaya merupakan proses pembebanan biaya ke dalam cost pool atau dari cost pool ke cost object. Biaya langsung dapat ditelusuri secara langsung ke cost object secara mudah dan dapat dihubungkan secara ekonomi. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah, sulit dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau cost pool ke cost pool atau objek biaya. Cost driver, cost pool, dan cost objects. Cost pool, biaya terjadi jika sumber daya digunakan untuk tujuan tertentu. Kadang-kadang biaya dikumpulkan ke dalam kelompok tertentu. Pengelompokan biaya bisa berdasarkan jenis biaya. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung atau bahan dalam satu pool. Berdasarkan sumber, misalnya Departemen 1 atau Departemen 2. Atau berdasarkan pertanggungjawaban, misalnya Manajer 1, Manajer 2, dan seterusnya. Cost object atau objek biaya adalah produk, jasa atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen. Konsep cost object merupakan konsep yang luas. Konsep tersebut tidak hanya meliputi produk, jasa, dan departemen, tetapi juga kelompok produk, jasa, departemen, pelanggan, supplier provider, jasa telepon, dan lain-lain. Aktivitas, sumber daya, objek biaya, dan cost driver. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan bahan merupakan contoh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Elemen biaya merupakan jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung di dalam cost pool. Driver sumber merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Jadi ABC adalah suatu pendekatan biaya produksi yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber dari setiap unit aktivitas. Kemudian aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsikan pada periode tertentu. Tahap-tahap dalam perencanaan sistem activity based costing. Yang pertama, identifikasi biaya sumber dana dan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Keyakinan dasar yang melandasi ABC system. Yang pertama, cost is cost. Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personal perusahaan pada posisi yang dapat mempengaruhi biaya. ABC System berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya harus dialokasikan. Yang kedua, the causes of cost can be managed. Penyebab terjadi biaya dalam hal ini yaitu aktivitas dapat dikelola.
Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personil perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. Prosedur alokasi 2 tahap. Membebankan biaya sumber daya perusahaan yang disebut biaya overhead pabrik ke cost pool. Kemudian ke objek biaya berdasarkan bagaimana suatu objek biaya menggunakan sumber daya tersebut. Aktivitas berlevel unit. Aktivitas berlevel unit atau unit level activity adalah aktivitas yang dikejarkan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. Sebagai contoh, tenaga langsung, jam mesin, dan jam listrik atau energi digunakan setiap saat satu unit produk dihasilkan. Aktivitas berlevel batch. Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya, aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas setup, aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan atau gerakan bahan dan order pembelian, dan aktivitas inspeksi. Aktivitas berlevel produk. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau memungkinkan cost pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang bersama dengan satu dasar pembebanan atau cost driver. Cost pool digunakan untuk mempermudah manajemen dalam membebankan biaya-biaya yang timbul. Cost pool berisi aktivitas yang biayanya memiliki korelasi positif antara cost driver dengan biaya aktivitas. Tiap-tiap cost pool menampung biaya-biaya dari transaksi yang homogen. Semakin tinggi tingkat kesamaan aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan, semakin sedikit cost pool yang dibutuhkan untuk membebankan biaya-biaya tersebut. Sistem biaya yang menggunakan beberapa cost pool akan lebih menjelaskan hubungan sebab akibat antara biaya yang timbul dengan produk yang dihasilkan. Cost pool berguna untuk menentukan cost pool rate yang merupakan tarif biaya overhead pabrik per unit cost driver yang dihitung untuk setiap kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut. Cost driver atau pemicu biaya digunakan untuk membebankan biaya aktivitas kepada output yang secara struktural berbeda dengan yang digunakan dalam sistem biaya konvensional atau faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead. Cost driver merupakan dasar yang digunakan untuk membebankan biaya yang terkumpul pada cost pool kepada produk. Identifikasi cost driver adalah komponen yang penting dalam pengendalian biaya tak bernilai tambah. Jika kinerja individual dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengendalikan biaya tak bernilai tambah, maka pemilihan cost driver dan bagaimana cost driver tersebut digunakan dapat mempengaruhi perilaku para individu. Jika cost driver biaya untuk biaya produk diproduksi dan dijual. Contoh aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan proses, spesifikasi produk, perubahan perekayasaan, dan peningkatan produk. Aktivitas berlevel fasilitas. Aktivitas berlevel fasilitas adalah meliputi aktivitas untuk menopang proses,
Pemanufakturan secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun, banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Contoh aktivitas ini mencakup misalnya manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan pabrik, kebersihan pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan depresiasi pabrik. Manfaat dari Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan pengukuran probabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi tentang harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua, pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk mengambil sebuah keputusan. Kelemahan dari Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contohnya, pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, contohnya iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Yang terakhir, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping memerlukan biaya yang mahal, juga memerlukan waktu yang cukup lama. Kelemahan-kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Nah, yang pertama itu sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. Yang kedua, sistem akuntansi biaya tradisional untuk biaya overhead terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead daripada berusaha keras untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, yang ketiga, sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena seringkali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, misalnya volume produk atau jam kerja langsung. Yang keempat, sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. Yang kelima, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan variabel hanya mendasarkan faktor penyebab tunggal, misalnya volume produk, padahal dalam lingkungan teknologi maju, cara penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas. Yang keenam, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan kinerja jangka pendek. Nah, yang ketujuh, sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian kepada perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban tertentu dengan menggunakan standar. Yang kedelapan, sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik-teknik yang canggih dalam sistem informasi dibandingkan pada lingkungan teknologi maju. Yang terakhir, sistem akuntansi biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup produk. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan akuntansi biaya tradisional terhadap biaya-biaya aktivitas-aktivitas rekayasaan, penelitian, dan pengembangan. Biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periode sehingga menyebabkan terjadinya distorsi harga pokok daur hidup produk. Contoh kasus Amanah Corporation. Ukuran penggunaan aktivitas. Unit diproduksi per tahun tanpa kabel 1000, reguler 10.000. Biaya utama tanpa kabel 78 juta, reguler 738 juta, total 816 juta. Jam TK langsung tanpa kabel 10.000, reguler 90.000, total 100.000. Jam mesin tanpa kabel 5.000, reguler 45.000, total 50.000.
Proses produksi tanpa kabel 20, reguler 10, total 30. Jumlah perpindahan tanpa kabel 60, reguler 30, total 90. Data biaya aktivitas atau aktivitas overhead. Kelompok tingkat batch, persiapan 120 juta, penanganan bahan 60 juta, total 180 juta. Kelompok tingkat unit, daya 100 juta, pengujian 80 juta, total 180 juta. Kalkulasi biaya dengan ABC. Tahap 1, kelompok TK batch. Biaya persiapan 120 juta, biaya penanganan bahan 60 juta, total biaya 180 juta. Proses produksi 30, tarif kelompok biaya per proses 6 juta. Kelompok TK unit, biaya daya 100 juta, biaya pengujian 80 juta, total biaya 180 juta. Jam mesin 50.000, tarif kelompok biaya per jam mesin 3.600. Tahap 2, biaya utama tanpa kabel 78 juta, reguler 738 juta. Biaya overhead kelompok TK batch 6 juta dikali 20, tanpa kabel 120 juta, 6 juta kali 10, reguler 60 juta. Kelompok TK unit 3.600 kali 5.000, tanpa kabel 18 juta, 3.600 dikali 45.000, reguler 162 juta. Total biaya produksi 216 juta, itu yang tanpa kabel. Kalau yang reguler 960 juta. Unit produksi tanpa kabel 1000, reguler 10.000. Biaya per unit tanpa kabel 216.000, reguler 96.000. Hasil kalkulasi biaya produk dengan menggunakan ABC menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kalkulasi produk menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental. Dengan ABC, biaya telepon tanpa kabel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya telepon reguler, yakni lebih dari 2 kali lipatnya. Bandingkan dengan kalkulasi menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental yang menghasilkan biaya telepon tanpa kabel dan biaya telepon reguler yang tidak terpaut terlalu jauh. Sistem ABC memperbaiki keakuratan biaya produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan memahami penyebab perubahan, biaya tersebut dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketetapan perhitungan biaya produk yang kemudian dapat secara signifikan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang perilaku biaya juga memungkinkan manajer untuk melakukan pengendalian aktivitas dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang memberi nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak. Analisis nilai ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan.